Selamat datang di Pojok Otomotif. Kali ini, kita akan melakukan kajian mendalam dan mengulas tuntas mekanisme ACVT Hybrid AWD pada 3 SUV andalan sebagai literatur ACVT, yakni ada RAV4, Escape, dan Forester. Definisi ECVT dari Toyota, Ford, dan Subaru yakni menggunakan sistem hibrida pembagi daya atau Power Split Hybrid System dengan transmisi yang disebut ECVT, singkatan dari Electronic Continuously Variable Transmission. Istilah ini sering membingungkan karena berbeda dengan CVT berbasis sabuk atau belt, konvensional yang digerakkan secara elektronik pada mobil bensin. Pada sistem hibrida ini, operasi variabel kontinu dicapai melalui kerjasama antara motor listrik dan rangkaian gigi planet atau planetary gearset. Sejarah perkembangan sistem pembagi daya atau Power Split Hybrid System berbasis ACVT ini memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dalam industri otomotif, dimulai ketika Toyota pertama kali memeloporinya dengan memperkenalkan sistem tersebut pada Prius di tahun 1997. Langkah ini kemudian diikuti oleh Ford yang meluncurkan teknologi serupa pada model Escape di tahun 2004. Meskipun pihak Ford menegaskan bahwa sistem hibrida mereka dikembangkan secara mandiri dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pabrikan Toyota. Sementara itu, menyusul di tahun 2019, Subaru turut mengadopsi efisiensi teknologi ini dengan meluncurkan cross-track plug-in hybrid yang secara terang-terangan menggunakan basis dan mengandalkan lisensi teknologi hibrida milik Toyota. Pada video ini, kita akan membedah sistem ECVT dan AWD pada Toyota RAV4, Ford Escape, dan Subaru Forester. Sebelum membahas sistem satu persatu, kita mulai dari prinsip kerjanya terlebih dahulu. Sebuah sistem ACVT ini mengandalkan beberapa komponen utama dalam pengoperasiannya, yang meliputi mesin bensin, rangkaian gigi planet atau planetary gearset, serta 2 buah motor listrik yang memiliki peran berbeda. Motor pertama adalah MG1 yang bertindak sebagai starter sekaligus generator pengisi daya baterai, sedangkan motor kedua adalah MG2 yang mengemban tugas sebagai penggerak utama kendaraan, di mana seluruh torsi penggerak yang dihasilkan nantinya akan disalurkan dari rangkaian gigi planet langsung menuju ke bagian diferensial. Mekanisme utama dari rangkaian gigi planet ini mengandalkan kerjasama antara 3 elemen pentingnya, yaitu sun gear, planetary carrier, dan juga ring gear. Sebagai contoh, jika input putaran mesin diberikan langsung ke planetary carrier sementara komponen sun gear-nya ditahan diam, maka ring gear otomatis akan berputar jauh lebih cepat. Sebaliknya, jika input putaran justru dialihkan ke sun gear dan posisi planetary carrier-nya yang ditahan diam, maka ring gear akan bereaksi dengan berputar ke arah yang berlawanan. Dalam kondisi operasionalnya, sistem ini bekerja secara dinamis menyesuaikan laju kendaraan. Saat mulai berjalan atau berada di kecepatan rendah, mesin bensin akan mati dan motor listrik MG2 bekerja sendirian untuk mendorong mobil. Begitu kecepatan melampaui batas tertentu, MG1 akan langsung bertindak sebagai motor starter untuk menyalakan mesin bensin secara halus. Pada saat beban rendah atau kondisi cruising, kendaraan hanya akan digerakkan oleh mesin bensin saja. Namun ketika Anda membutuhkan akselerasi yang kuat, MG2 akan kembali aktif memberikan dorongan tenaga tambahan bersama mesin. Terakhir, saat terjadi deselerasi atau pengereman, MG2 akan langsung beralih fungsi menjadi generator untuk melakukan pengereman regeneratif sekaligus mengisi kembali daya baterai kendaraan. Untuk mengontrol rasio gigi secara berkelanjutan saat mesin sedang bekerja, mesin bensin akan terhubung ke planetary carrier, sedangkan MG1 tersambung ke sun gear, dan roda kendaraan terikat pada komponen ring gear. Pengaturan kecepatan kendaraan sendiri dilakukan secara pintar dengan mengontrol kecepatan putaran sun gear melalui resistensi listrik pada MG1 yang diatur langsung oleh komponen inverter. Mekanisme cerdas inilah yang membuat mesin bensin dapat selalu terjaga dan beroperasi pada rentang efisiensi terbaiknya di setiap kondisi berkendara. Ketiga pabrikan ini menerapkan arsitektur ACVT yang berbeda pada lini SUV mereka. Pada Toyota RAV4, sistem hibrida generasi kelima diaplikasikan menggunakan desain poros paralel, di mana mesin 2,5 liter inline 4 terhubung ke planetary carrier, sun gear ke MG1, serta ring gear yang tersambung ke MG2 melalui gigi poros perantara menuju diferensial. Sementara itu, Ford Escape mengusung cetak biru yang serupa dengan Toyota di mana mesin 2,5 liternya terikat pada planetary carrier dan MG1 pada sun gear, namun poros ring gear-nya dirancang seporos atau koaksial dengan poros planetary carrier menggunakan poros perantara bertingkat 3 yang membagi daya ke ring gear, diferensial, dan MG2. Di sisi lain,
Subaru Forester tampil paling unik dengan konfigurasi mesin membujur dan sistem AWD penuh waktu, di mana mesin 2,5 liter flat 4-nya terhubung ke planetary carrier via gigi reduksi, sementara MG1 dipasang seporos dengan planetary carrier untuk memutar sun gear. Lalu bagian ring gearnya dihubungkan ke poros perantara untuk membagi output secara mekanis ke diferensial depan, kopling AWD belakang, serta motor MG2 yang dipasang seporos di sana. Jika kita membandingkan spesifikasi dan efisiensi mesinnya, perbedaan besar langsung terlihat pada sistem penggerak AWD mereka, di mana Ford dan Subaru masih mengandalkan sistem mekanis menggunakan poros kopel atau propeller shaft, sedangkan Toyota memilih langkah modern dengan memasang motor listrik khusus yang terpisah untuk menggerakkan roda belakangnya. Meskipun ketiga mobil ini kompak mengadopsi mesin bersiklus Atkinson atau Miller yang berfokus pada efisiensi, Toyota RAV4 memimpin dengan rasio kompresi tertinggi mencapai 14,2:1, diikuti oleh Ford dengan 13:1, dan Subaru di angka 11,9:1, yang membuktikan bahwa mesin Toyota dirancang paling efisien sekaligus mampu memuntahkan tenaga terbesar. Hal ini juga berimbas pada catatan konsumsi BBM, di mana Subaru Forester di atas kertas terlihat paling boros akibat sistem AWD penuh waktunya yang terus-menerus menyalurkan torsi ke roda belakang dan menyedot lebih banyak energi. Sebaliknya, persaingan ketat terjadi antara dua rival utamanya, di mana Toyota RAV4 model terbaru sukses mencatatkan konsumsi bahan bakar yang sedikit lebih irit sekaligus menumbangkan Ford Escape di semua kategori, sebuah pencapaian yang memperlihatkan ambisi besar dari para insinyur Toyota. Memasuki pembahasan mengenai mekanisme kerja sistem penggerak semua roda atau AWD, ketiga pabrikan ini menawarkan pendekatan yang sangat kontras. Toyota RAV4 mengandalkan sistem E4 atau Electric AWD yang sepenuhnya memangkas bobot karena tidak lagi menggunakan propeller shaft maupun PTU, melainkan langsung menempatkan motor listrik dan inverter khusus di bagian gardan belakang. Dalam kondisi normal, RAV4 murni berjalan dengan penggerak roda depan, dan motor belakangnya baru akan aktif secara otomatis ketika roda depan mendeteksi adanya selip. Namun uniknya, saat sedang tidak aktif, motor belakang ini sebenarnya tetap ikut berputar karena efek ditarik oleh roda atau backdriven, yang berpotensi memicu resistensi rotasi akibat gaya elektromagnetik. Meskipun untuk model RAV4 terbaru, belum bisa dipastikan apakah Toyota sudah menyematkan fungsi pemutus atau decoupling seperti milik Audi atau GWM guna mengeliminasi resistensi tersebut demi mengejar efisiensi bahan bakar. Di sisi lain, Ford Escape memilih jalur mechanical on-demand AWD tradisional yang menyalurkan torsi ke roda belakang secara mekanis saat roda depan kehilangan traksi, namun ia dibekali fitur istimewa bernama AWD Disconnect. Ketika mobil mendeteksi hanya butuh penggerak roda depan, dok clutch di dalam PTU akan terlepas untuk memutus poros engkol utama, dan secara bersamaan kopling pada RDU atau rear drive unit di roda belakang juga ikut dibebaskan. Desain cerdas ini membuat propeller shaft milik Escape berhenti berputar total saat mobil melaju santai, yang tentu saja sangat krusial dalam menekan konsumsi BBM, meskipun kelemahannya sistem mekanis ini murni hanya bersifat menyambung atau memutus daya dan tidak mampu membagi porsi torsi secara aktif berdasarkan dinamika jalan. Sementara itu, Subaru Forester tetap setia pada pakemnya dengan mengusung full-time AWD elektronik yang membagi torsi standar depan belakang di angka 60:40, serta mampu bervariasi secara fleksibel dari 100/0 hingga berimbang 50/50. Menariknya, berbeda dari versi bensin konvensional yang mengandalkan kopling multiplat hidrolik, versi Forester Hybrid ini beralih menggunakan kopling multiplat basah yang digerakkan secara elektrik atau electrically actuated wet multiplate clutch. Menurut para insinyur Subaru, penggunaan mekanisme elektrik ini membuat proses pelepasan kopling dapat berjalan sepenuhnya dengan sangat halus tanpa menyisakan gejala hentakan atau getaran. Sebuah keunggulan yang membuat distribusi tenaga ke roda belakang bisa diputus total secara instan saat mobil sedang melaju konstan di jalan bebas hambatan demi menghemat bahan bakar. Walaupun secara arsitektur mekanis, Forester tetap tidak memiliki sistem pemutus fisik untuk menghentikan putaran propeller. Shaftnya seperti yang dimiliki oleh Ford Escape. Kesimpulannya, Toyota RAV4 unggul dalam efisiensi murni lewat sistem hibrida generasi kelimanya. Ford Escape menawarkan solusi mekanis yang cerdas melalui fitur AWD Disconnect, sementara Subaru Forester tetap mempertahankan jati dirinya sebagai master traksi dengan full-time AWD yang kini dikontrol secara elektrik. Ketiganya membuktikan bahwa teknologi ramah lingkungan tidak harus mengorbankan ketangguhan sebuah SUV. Terima kasih telah menyimak kajian mendalam kali ini di Pojok Otomotif. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like terbaik kalian. Sampai jumpa di ulasan teknologi otomotif menarik selanjutnya. Sampai jumpa.